Selamat malam Amang Inang. Pesta Pentakosta kedua atau evangelisasi di Gereja HKBP Jati Sampurna dan di HKBP Marsada Gunung Putri malam ini beserta jemaat diikuti di rumah masing-masing. Sebelum kita memasuki ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa di tempat masing-masing. Kita memasuki ibadah kita dengan memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 645. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat 2. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu, Tuhan Allah. Dia menerangi kita. Ikatlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan namamu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi buku Ende nomor 462 ayat 4.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk epistel pada ibadah evangelisasi malam ini, tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-35. Kita mulai ayat 30 sampai ayat 35. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan ayat 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yuda, dan telah memenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Ohailba bin Ahisabat dari suku Dan kepandaian untuk mengajar kita sama-sama ayat yang ke-35. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang membuat tentunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain mici, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende 169 ayat 1. Roti
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan di mana mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lihat, sedang apa mereka? Kok mereka bisa bahasa Sunda? Iya, Kok mereka bisa berbahasa Bangka? dan Ada apa? bisa berbahasa Jawa tapi mereka saling menjawab. Ada apa ini? Saya rasa mereka sedang mabuk anggur. Iya, betul. Betul, mereka mabuk. Maka bangkitlah Petrus berdiri dan berkata dengan suara nyaring kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, tetapi inilah yang difirmankan oleh Allah melalui perantara Nabi Yoel. Pada hari-hari terakhir akan terjadi. Begini firman Allah, Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Oleh karena itu, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Orang-orang itu menerima perkataan Rasul Petrus dan memberi diri mereka dibaptis. Pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul dan memecah-mecahkan roti dan berdoa bersama. Pentakosta mengingatkan kita semua bahwa masa ini adalah masa anugerah dan pelayanan Roh Kudus dalam penerapan keselamatan. Pentakosta memberi semangat kepada kita untuk semakin giat dalam melaksanakan amanat agung dari Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Dalam dunia ini, Allah memanggil kita semua untuk melakukan pekerjaan baik. Dalam situasi saat ini, perbuatan baik yang paling nyata adalah dengan membantu saudara kita yang sedang membutuhkan. Dunia berduka, Indonesia berduka, gereja berduka, bahkan jemaat Tuhan ikut berduka. Amang Inang, pandemik ini semua merasakan dampaknya. Tetapi kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Untuk itu Amang dan Inang, kami panitia tahun Zending membuka lumbung beras
di gereja kita HKBP Jati Sampurna. Kita yang diberkati boleh menyalurkan berkat itu untuk dikelola oleh panitia dan disalurkan kembali kepada yang membutuhkan. Shalom Inang. Shalom. Inang, ini ada donasi beras. Iya, dari berapa Nang? Week 7 Inang. 7. Terima kasih Nang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Inang, tetap semangat. Shalom Inang, Ya shalom. kami juga mau donasi Inang di gereja ini. Dari week berapa Nang? Dari week 8 Inang. Week 8 ya. Terima kasih Nang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap jaga kesehatan Inang. Shalom Inang, Shalom. katanya gereja kita ada pembagian berkat Inang. Oh iya benar, panitia sending mengadakan buku beras. Nang mau mengambil berasnya? Kalau boleh. Oh iya. Kalau boleh tahu dari week berapa Nang? Saya dari week 6 Inang. Oh iya, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Inang. memberkati. Semoga berguna Inang, Tuhan berkati. Shalom Inang. Oh, shalom juga. Kami dari week 1. Oh iya, mau ngambil beras? Iya Inang. Baik. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Iya, terima kasih Tuhan Inang Yesus ya. Tuhan berkati. Bahasa roh bukan hanya di mulut dan kata-kata saja, tapi dengan bimbingan Roh Kudus, manusia akan saling mengerti, saling mendukung dalam pekerjaan baik. Buah roh yang paling nyata saat ini adalah dengan tekun beribadah, walaupun harus di rumah masing-masing, juga senantiasa berbuat baik untuk saudara-saudara kita. Saya seorang pedagang online. Karena wabah ini, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Saat ini orang tidak butuh baju, mereka tidak butuh sepatu, mereka tidak butuh fashion. Yang mereka butuhkan, bagaimana caranya mereka mengisi perut mereka, agar mereka bisa bertahan hidup. Kalau kemarin Tuhan memberkati kita karena kebaikannya, hari ini Dia menyertai kita karena kemurahannya. Dan kita percaya besok Dia akan juga memberkati kita karena kasih-Nya. Jangan sedih, Dia hanya sejauh doa. Tangannya akan menolong kita. Percayalah dengan imanmu. Saya seorang ibu rumah tangga. Suami saya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan. Dan perusahaannya terdampak oleh karena pandemi COVID-19. Seringkali dalam hati ini bertanya, Tuhan, kapankah pandemi ini akan berakhir? Tapi seringkali Tuhan ingatkan kepada kami, kalau Engkau masih punya kehidupan, kalau Engkau masih punya kesehatan, itu artinya Tuhan memelihara hidupmu. Bahkan Tuhan memampukan engkau untuk melewati segalanya. Amang dan Inang yang terkasih, mungkin saat ini Amang dan Inang pun ada di dalam kami. Percayalah, jangan fokuskan pandangan kepada situasi dan keadaan ini, tapi mari fokuskan pandangan kepada Allah. Pengharapan kita bukan kepada manusia, pengharapan kita bukan kepada dunia ini, pengharapan kita hanyalah kepada Allah. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita, Roh Kudus dicurahkan untuk menjadi penolong setiap saat, bahkan sampai selama-lamanya. Percayalah.
Saya istri dari seorang pengemudi online. Ketika pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia, dan pada pertengahan bulan Maret, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk semua warga harus tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan dari rumah. Sekolah, mal, tempat rekreasi, bahkan kantor-kantor pun pada akhirnya ditutup dengan jangka waktu yang tidak tertentu. Hal ini berimbas kepada pendapatan suami saya sebagai supir online. Sejak pukul 6 pagi hingga sore hari, dia hanya mendapatkan orderan 3 sampai 4 orderan saja. Pernah dalam satu hari, dia hanya mendapatkan orderan 1 kali saja. Kami menangis, kami menjerit kepada Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi pandemi corona ini akan berakhir? Beri kekuatan kepada kami Tuhan untuk boleh melewatinya. Meskipun dengan pendapatan yang tidak menentu setiap harinya, kami bersyukur, selalu bersyukur, karena Tuhan Yesus masih memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan. Itu yang utama bagi kami. Meskipun saat ini pandemi tersebut memporak-porandakan ekonomi kami, kami percaya, kami bersyukur dengan kekuatan doa, kami akan melewatinya dengan penuh sukacita. Mungkin hari-hari ini begitu berat bagi kita, tapi percayalah, pertolongan Tuhan sangat luar biasa, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan sama sekali. Kita harus tetap optimis dan bersyukur. Jangan menyerah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami pedagang sembako di rumah. Sejak pandemi COVID-19 ini, penghasilan kami menurun. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga hari ini. Kami senantiasa bersyukur, kami senantiasa mengerahkan pada Tuhan, bahwa Tuhan melindungi kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan menyayangi kami dan memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu melewati masa-masa sulit pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sebagai ibu rumah tangga, suami saya sudah meninggal dunia pada bulan 2 kemarin. Hati saya sedih. Begitu banyaknya masalah yang saya hadapi sepeninggalan suami saya. Terlebih karena adanya pandemik ini, semua acara keluarga dibatalkan. Bahkan untuk acara penghiburan di rumah saya juga dibatalkan. Begitu juga dengan ujian anak saya yang seharusnya mengikuti ujian kelautan, juga ditiadakan. Banyak masalah, banyak kesulitan yang saya alami. Tapi saya harus tetap bersukacita memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, karena saya masih diberi napas kehidupan, masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan pada saat ini. Saya harus kuat menjalani hidup ini agar bisa merawat anak-anak saya dengan kesendirian saya. Mungkin juga saudara-saudaraku yang di sana banyak merasakan kesulitan dan masalah. Sabarlah saudaraku, bangkitlah. Mari kita lawan pandemi COVID-19 ini dengan terus semangat, berdoa kepada Tuhan, dan tetap beribadah di rumah. Percayalah, andalkanlah Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Semua badai pasti berlalu.
dan berkat Tuhan akan berlimpah untuk kita semuanya. Saya sebagai karyawan juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Karena setiap hari biasanya saya harus berangkat ke daerah untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Tetapi saat ini saya harus melaksanakan pekerjaan dari rumah. Tentu sangat mempengaruhi penghasilan keluarga kami. Sementara suami sudah pensiun. Namun saya tetap bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang diberikan kepada kami. Kalau sampai saat ini saya dan keluarga masih tetap hidup sehat di situasi pandemi COVID-19 ini, itu adalah hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa syukur saya tetap berusaha untuk ikut berpartisipasi mengisi lumbung beras yang disediakan oleh panitia tahun sending HKBP Jati Sampurna, agar semua saudara-saudara yang terdampak COVID ini yang sangat membutuhkan ikut juga merasakan. Oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku jemaat HKBP Jati Sampurna, kita sama-sama berpartisipasi untuk mengisi lumbung beras, agar semua saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, mereka merasakan kasih Tuhan, sehingga mereka tidak putus asa, tetapi mereka dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Allah. Tuhan Yesus memberkati. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi
sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa sorgawi terus menjagaku. Tu debata dropa kiri woki di tanah laut nang awang-awangi ibanano haposaki totong no diramoti lakaki torope marabana kopia debataki dosumari ona posrohaki sonang doa ibana dona mandongania. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa sorgawi terus menjagaku. Ibana dona mandongania. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan pada evangelisasi kita malam hari ini, yang diambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan, marilah kita ikuti bersama. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Dan topik dari evangelisasi kita malam hari ini, Amang dan Inang, adalah hidup oleh kuasa roh. Mangolu hinorhoni todiih. Melalui khotbah kita pada malam hari ini, Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih, Paulus kepada jemaat Korintus mau menyampaikan tentang hal rohani itu. Pelajaran iman itu tidak dipikirkan secara intelektual. Jadi Paulus
mau mengatakan bahwa hidup orang Kristen adalah hidup oleh kuasa Roh Kudus. Dan hidup oleh kuasa Roh Kudus bagi jemaat Kristen ditunjukkan melalui praktek hidup jemaat itu sendiri. Jadi Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih, kualitas iman kita itu nampak dari pangalaho kita. Kalau kita lembut orangnya, burju, mau menyampaikan sesuatu dengan baik kepada orang, itulah kualitas iman kita. Tapi ada juga orang yang kelihatannya rohani, tapi kalau menyampaikan sesuatu orang bisa tak tidur gitu loh. Jadi kualitas iman kita nampak dari sana. Bagaimana kita terhadap orang lain. Nah itu juga cerminannya itu. Makanya kalau kita berdoa itu atau meminta mengerjakan segala pekerjaan itu, yang harus kita lakukan, biarlah Roh Kudus Tuhan turun ke dalam hati kita, itu yang akan menguasai kita. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Bandingkan Amang dan Inang, kalau kita lihat dalam nats ini, khotbah ini dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Hautodo taringo tu silangi di rohani akan alau mago. Perkataan tentang salib, iman tentang salib Kristus adalah kebodohan bagi orang yang mau binasa. Alayang gohita sudena, ikon malua dohita, alani ulaon partodion, alani haporsyota. Sebagaimana tadi telah kita saksikan apa yang disampaikan oleh drama sending itu. Kenapa masing-masing mereka boleh menyaksikan dan mengatakan tentang apa yang mereka imani? Walaupun suami kehilangan pekerjaan, masih ada cara lain, cara Tuhan untuk memelihara hidup kita. Maka kepada kita diberikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan. Walaupun kita lihat di sini, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa bukan hikmat manusia yang dia pergunakan untuk memberitakan kabar Injil itu. Kalau hikmat manusia, bisa saja khotbah itu holan tabo di BG. Hanya jadi kadang-kadang kita memang nggak bisa kita bohongi ya Amang dan Inang. Khotbah itu kadang-kadang seperti yang kita inginkan, stand up comedy. Tohode? Begitu ya. Kadang-kadang pengennya pendetanya itu pintar melawak, melucu. Jadi yang diingat nanti yang lucu-lucunya aja. Jadi yang lainnya tidak. Akhirnya ketika cobaan datang menerpa hidup kita, kuat gak iman kita? Kita tunjukkan gak kualitas iman kita? Idona didokon di drama sendingin nakingan. Jadi duroto di porbadiai, di mahita sude, di paya siad dosa, di leo debatama gogo tuhita, mengadopi sude parnguluonon. Habis mago pehepek tai, mula adong dope hosata, porsehita, adong dope baso-baso leonan ituan marsogot, mulu adong dope mataniari, adong dope alogo, adong dope aek, mangolu dope hita, mangolu, molo marhosa dope hita, tagamot ta dope pasu-pasu siya Tuhani, tagamon. Ido na pinasahat ni akadongat tanakingan na di drama sendingi. Dan itu juga lah yang disampaikan oleh Paulus. Dia mengatakan, bagi Paulus, Injil bukan sebuah berita bagi kaum intelektual. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita sendiri itu adalah untuk kaum intelektual. Selalu berbicara berdasarkan logika. Membandingkan sesuatu dengan kualitas ilmu-ilmu terapan yang ada di dunia ini. Tapi kalau sudah Tuhan berbicara, iko kiranao todo hita dia do pernisudi colma. Alanyaha. Ay marbada pinasada tunasada. Otomah ho anggau soni ngahu gitu. Iya kan? Tapi kalau orang yang rohaninya berbicara, apus parate miedah. Apus parate mi bapa. Ito ninna do. Sabar terhadap orang lain. Songoni do ngoluni akan aporsio. Moluju roha di baedongan dang seholaju ni rohai si berengon. Ai godang dobe akan nauli di baedongan tu kita godang. Kadang-kadang ya mulu halak batak apalagi. Songoni do heran sulpa berengon. Alai berek kamu mah kualitas hidup mah.
Molo disi marmara dongana, disi butuh pertolong apitor ditolong, dangi ngoto be suarana na gugu na Holanda muruk da kelena asing. Nah itulah kualitas kehidupan kita. Maka Paulus mengatakan, jangan pakai ilmu komunikasi untuk menilai orang Batak. Toho dia mangdota minang, alaniaha. Molo halak Batak, olo songan si boru puas, si boru bakara, molo dok saya puas, saya sudah marah. Ya seperti itulah. Tapi sekarang Paulus itu mau mengajari kita bahwa dalam kehidupan Kristen, kenyataan ini dibuktikan dengan cukup kuat melalui fakta bahwa jemaat di Korintus hampir tidak mempunyai anggota yang bijaksana menurut ukuran dunia. Heranao to nasida. Dan bahwa Paulus tidak menyampaikan berita semacam itu ketika di Korintus. Ala disi akajol mana malo. Jadi neng dohononna dan persiajaran teologi be nanang sihatan doh diskusi teologi taringok tuhatan di debata. Alai songon nang diulahon ni tim seddingima. Ro marjamitai tuak kana malei dibuan boras. Ati adong do besek kita mangdot inangda nara berbagi masih siap. Posko sending kita ada. Bainon ni nasida do akka nauli na dengan tuak katorop hita sian hita tu hita ba tatu pahi mayamang dot taminangda. Paulus itu sesudah menerangkan hikmat sejati Allah dengan melukiskan sifat rohaninya serta persepsi rohaninya, lalu mengakhiri dengan sebuah pernyataan yang jujur bahwa kedagingan merupakan penyebab terjadinya perpecahan. Jadi secara tidak langsung dia mau mengatakan, mengkritisi keadaan yang ada di jemaat Korintus. Kalau kita baca di pasal 1, di situ memang ada aku golongan Apolos, aku pengikut Kristus, aku pengikut Paulus. Tapi Paulus mau mengatakan itu dengan cara begini. Apolos menanam, Paulus menyiram, dan ada yang juga manapu dari situ yang mengambil hasilnya begitu. Jadi itu satu teamwork, jangan kita pisah-pisahkan. Ibarat nih songonon. HKBP Jati Sampurna ini dulu waktu masih baru-baru nyampe ke sini, memang mereka itu mengalami suatu kekecewaan yang berat. Kita tahu ya, bagi yang tahu sejarahnya itu. Tapi akhirnya ini jadi besar sekarang. Tidak terlepas dari orang pertama yang masih datang ke sini bergereja merbutak-butak. Untung aja lah mereka dengan berani datang ke sini, dan kita harus menghargai jeripaya mereka. Mereka itu datang ke sini dengan berbagai macam pertikaian kira dak tabu, dak pola sampai bertikai memang. Tapi adalah sesuatu hal yang mereka perdebatkan dengan perdebatan melebihi smooth ateh dengan perdebatan. Dengan perdebatan pun mereka itu akhirnya terjadilah gereja kita lebih besar lagi. Pertama dikatakan parkir untuk yang punya mobil saja. Dang boy tertutup kemungkinan. Adong nomor dalapat, adong nomor rangko, adong nomor sepeda motor, adong nomor mobil. Semua akan dilayani dengan baik. Itulah Injil kebersamaan itu. Jala ido nanaing pasahaton ni drama sedingi naking tuhita. Semua kita yang dikuasai oleh Roh Kudus dari berbagai negara, dari berbagai bangsa. Molohita di Jati Sampurna, adong doon Rosia Parongil, adong Rosian Kutatsane, adong Perbalige, adong Persamosir, adong Perpangaurbiuan, tarutung si borong-borong, mardomu maison. Nalabo makatai, dohok na sulpa-sulpa makatai, semua berkumpul di Jati Sampurna. Itu makanya tantangan terberat dari pendeta yang hadir di kota, yaitu orang-orang yang datang. Molo di Samosir riba holang gaya sada do. Holang sada gaya nih Persamosir yang kita hadapi. Jadi kita nggak capek. Itulah yang membuat kenapa pendeta di tempat ini, ya itulah yang harus dipersiapkan para penginjil. Jala hamu pe seksi sedingi, aido godang niak ka si bego muna, si adopa muna akan aro tuhamu, yaido si parsiacara muna duitong asa sarupa hitate. Mulu hami marjamita siam mimbaron anggo hamu parsedingi marjamita songon drama naking. Baru marsi leon-leon,
manang yakot tu jabu-jabu imana siulomuna. Jadi termasuk juga kalian pemberita Injil. Mulai ate ma di drama nabi dan naside naking seanggia ma togu haporsiota. Cara terbaik menghadapi situasi saat ini adalah ya kita harus bangkit dari masalah kita masing-masing. Aidang boy dohonon sada-sada sude akan tetap berkilhoni. Alai na king nunga di patorang nasida marhite dramai aka sude parukilon ni parngoluan. Jala boha cara ni nasida mengadopi adong do cara masing-masing. Masing-masing punya pergumulan dan masing-masing punya cara untuk keluar dan bangkit dari pergumulan. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan kebijaksanaan kepada kita seperti yang dilakukan dan disampaikan oleh Paulus kepada kita. Kebersamaan itu yang harus kita tonjolkan karena sikap pengelompokan dari masing-masing orang itu tidak membantu dan tidak menolong rohani kita untuk bisa kuat mampu menghadapi semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Tetapi pelayanan yang kita lakukan adalah suatu kemitraan di bawah pimpinan Allah di dalam menyebarkan kebenaran, menyebarkan kabar baik dan Injil. Mau lihat tema dia ke pelayanan seksi sending, mau lihat di drama nong pinasa nasida, kiranya kita dikuatkan oleh kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Mangolu mahita hinorhonito hiduplah oleh kuasa roh supaya kita sanggup menghadapi kehidupan ini, supaya kita dimampukan untuk dapat melayani Tuhan dalam semua kehidupan kita masing-masing, tercermin bahwa Tuhan yang menguasai hati pikiran kita. Biarlah kita tetap satu di dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguatkan dan memulihkan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk evangelisasi kami malam hari ini. Tuhan telah menunjukkan kuasa-Mu melalui kualitas iman kami masing-masing, di mana masing-masing kami berdasarkan firman-Mu melakukan segala aktivitas kami, berbuat baik kepada sesama kami, dan bersama-sama kami Tuhan di gereja-Mu HKBP Jati Sampurna saling menolong melalui pelayanan panitia sending dan drama yang sudah mereka tunjukkan malam hari ini, di mana mereka atas dasar iman mereka masing-masing telah menunjukkan bagaimana cara mereka menghadapi tantangan kehidupan ini, bagaimana cara mereka dikuatkan oleh firman Tuhan. Demikian kami semua jemaat-Mu HKBP Jati Sampurna yang ada di Jati Sampurna dan ada di Gunung Putri, kami akan melayani Engkau dalam kehidupan kami, dalam semua pekerjaan kami. Biarlah Roh Tuhan ada diam di tengah-tengah kami, yang akan memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati pemerintah kami dalam semua pergumulan yang mereka hadapi pada akhir-akhir ini. Memberkati para medis, teman-teman kami yang sedang sakit oleh karena COVID, dan juga semua aparat yang terlibat untuk mendukung pemerintah. Semuanya itu Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Berkati semua jemaat-Mu HKBP Jati Sampurna dimanapun mereka berada dalam semua pekerjaan mereka. Terlebih yang sedang sakit Tuhan, Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Engkau yang melawat mereka. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang belajar di rumah, biarlah mereka dapat menguasai hati pikiran mereka dan belajar beradaptasi dengan keadaan saat ini. Kami berdoa untuk pelayanan kami di gereja-Mu HKBP Jati Sampurna. Kau berkati para parhalado dan seksi-seksi yang ikut terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah nama Tuhan yang kami puji dan sembah. Kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku
ND nomor 670 ayat 1 sampai dengan ayat 2, dan kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sempurnakan ibadah evangelisasi kita malam hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Pentakoste untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.